jumpa lagi sama Kak Mesa. Nah, sebelumnya kakak mau nanya nih, siapa di antara teman-teman yang suka nemenin mama atau kakak perempuannya ke pasar? Dan teman-teman lebih suka kemana sih? Pasar tradisional apa ke pasar modern? Kalau Kak Mesa pribadi, suka dua-duanya, asalkan harganya murah. Oh iya, di sini teman-teman udah pada tahu belum apa sih pengertian pasar secara umum? Dan kita sama-sama tahu ya bahwa di pasar kita dapat menemukan serta membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan di pasar terdapat yang namanya penjual dan pembeli. Penjual di sini dapat kita katakan sebagai produsen, sedangkan pembeli dapat kita sebut sebagai konsumen. Sehingga dapat kita artikan bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Bukan cuma itu teman-teman, karena perkembangan zamannya semakin luar biasa dan kemampuan teknologi yang super canggih saat ini, kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli tidak hanya terjadi di pasar tradisional dan pasar modern saja. Saat ini kita bisa melakukan jual beli dari rumah masing-masing dengan menggunakan smartphone. Tinggal klik-klik-klik dan barang pun sampai di rumah kita. Siapa nih di sini teman-teman yang pernah belanja online atau barangkali keluarganya yang sering belanja online? Jadi dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwa saat ini pasar bukan hanya menjadi tempat sebatas bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, baik itu di pasar tradisional maupun pasar modern, melainkan saat ini pasar dijadikan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Tentunya pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli secara langsung seperti yang terjadi di pasar tradisional maupun pasar modern membuat komunikasi kita juga terjadi secara langsung. Alhasil kita dapat menemukan atau mendengarkan informasi yang lebih lengkap tentang produk maupun jasa yang akan kita beli. Lain halnya dengan kita melakukan jual beli secara online atau belanja online ya teman-teman. Kita hanya melakukan komunikasi dengan penjual hanya melalui chattingan. Biar lebih lengkapnya kakak bakalan kasih tahu juga deh, apa sih syarat-syarat terjadinya pasar? Ayo, siapa di sini teman-teman yang bisa tebak? Yang pertama yaitu adanya penjual. Yang kedua adanya pembeli. Yang ketiga adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan. Dan yang keempat adanya kesepakatan. Kesepakatan di sini dapat kita sebut sebagai proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga pembeli itu sepakat untuk membayar produk atau jasa. Dan ini biasanya terjadi di pasar tradisional nih teman-teman. Bagaimana teman-teman sampai di sini udah pada paham belum tentang pengertian pasar? Sekali lagi kita ulas ya bahwa pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Nah, sekian dulu yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.